Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang apa itu simple past tense. Simple past tense adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan telah berakhir di masa lampau itu juga. Rumus dari simple past tense yaitu subject plus verb to, yang termasuk dengan subjek yaitu I, you, we, they, he, she, it. Dalam kalimat simple past tense, kata kerja yang digunakan merupakan bentuk kata kerja kedua. Terdapat dua jenis kata kerja, yakni regular verb dan irregular verb. Untuk regular verb, tambahan id atau di belakang setelah kata kerja bentuk pertama. Sebagai contoh, stay menjadi stayed, call menjadi called, play menjadi played. Untuk irregular verb, termasuk di dalamnya to be, bentuk kata kerja keduanya sangatlah berbeda. Sebagai contoh, wake menjadi awoke, begin menjadi began, drink menjadi drank, eat menjadi ate. Namun, ada sebagian irregular verb yang memiliki bentuk kata kerja yang sama dengan bentuk kata kerja dasar. Sebagai contoh, split, cut, cut. Simple past terdapat dalam dua bentuk, yaitu yang pertama yaitu verbal. Verbal yaitu menggunakan kata kerja saja. Dan yang bagian kedua yaitu nominal. Yang dimaksud dengan nominal adalah kata benda yang tidak memakai kata kerja dan seringkali menggunakan kata tempat atau keterangan lainnya. Dimulai dengan rumus yang verbal, yaitu subject plus verb to. Yang rumus negatifnya yaitu subject plus did not atau biasa disebut dengan did not plus verb one. Yang kalimat interrogatifnya yaitu did plus subject plus verb one. Contoh dari kata regular verb yaitu she cooked delicious food yesterday. Yang kalimat negatifnya yaitu she did not atau did not cook delicious food yesterday. Yang kalimat interrogatifnya yaitu did she cook delicious food yesterday. Yang contoh dari kata irregular verb dari kata verbal yaitu kalimat positifnya adalah he ate some food last night. Kalimat negatifnya yaitu he did not atau didn't didn't eat some food last night. Kalimat interrogatifnya yaitu did he eat some food last night. Yang bagian kedua yaitu kalimat nominal. Rumus dari kalimat nominal yang positif yaitu subject plus was atau were plus non-verb. Non-verb yaitu kata tempat atau keterangan lainnya. Yang rumus yang bagian negatif yaitu subject plus was atau were plus not plus non-verb. Yang interrogatif yaitu was atau were plus subject plus non-verb. Subjek yang bisa memakai was antara lain I, she, he, it. Sedangkan subjek yang menggunakan were yaitu you, we, dan they. Contoh dari kalimat nominal yaitu I was so young, yang bermakna saya dulu masih terlalu muda. Contoh kedua yaitu Andy was in Tulungagung yesterday, yang mempunyai arti Andi kemarin di Tulungagung. Yang contoh kalimat yang menggunakan were yaitu you were so young, kau dulu masih terlalu muda. Contoh yang kedua yaitu we were in Tulungagung last month, kami berada di Tulungagung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Ermananda Tantirahayu, number absent 21. Here I wanted to explain about past continuous tense. Do you know how to use the past continuous tense? Past continuous tense shows us that the action was already in progress at a certain time in the past. Jadi, past continuous tense menunjukkan kepada kita bahwa sedang berlangsung suatu kejadian pada waktu tertentu di masa lampau. Past continuous tense juga biasanya digunakan untuk menyatakan sebuah aksi yang berlangsung sebelum atau begin before, sedang berlangsung atau was during in progress, dan mungkin berlanjut setelah atau continued after. For the example, what were doing at 8 p.m. last night? I was studying. Apa yang kamu lakukan ketika jam 8 tadi malam? Saya sedang belajar. This is mean that I was studying at 8 p.m. and continued after 8 p.m. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa saya sedang melakukan sebuah aktivitas jam 8 malam dan berlanjut setelah jam 8 malam, yaitu kegiatan belajar. Untuk keterangan waktu yang digunakan dalam penulisan kalimat past continuous tense ini bisa menggunakan when, while, at this time yesterday, at 5 o'clock last Monday, at 5 a.m. this morning, and etc. Dalam penulisan kalimat past continuous tense sendiri bisa menggunakan rumus yang saya jelaskan. Yang pertama yaitu untuk menuliskan kalimat positif, didahului dengan subject, and then to be, was or were, and then verb ing, object, and adverb. For the example, I was writing a novel when it happened. Saya sedang menulis novel ketika hal tersebut terjadi. Untuk menuliskan kalimat negatif, didahului dengan subject, and then to be, was or were, not, verb ing, object, and adverb. For the example, I was not writing a novel when it happened. Saya sedang tidak menulis novel ketika hal tersebut terjadi. Untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, didahului dengan to be bisa menggunakan was or were tergantung situasi. Kemudian dilanjutkan dengan subject, and then verb ing, object, and then adverb. The example, were you writing a novel when it happened? Apakah kamu sedang menulis novel ketika hal tersebut terjadi? We make the past continuous tense with auxiliary verb. Auxiliary verb ini dibagi menjadi dua, yaitu was dan juga were. Was is using for singular subject. Was digunakan untuk singular subject, yaitu singular noun dan singular pronoun. Singular noun contohnya adalah Andy, book, cat, and extra. Untuk singular pronoun contohnya adalah I, he, she, and it. Sedangkan were digunakan untuk plural verbs, yaitu ada plural noun dan ada plural pronoun. Untuk plural noun sendiri antara lain people, books, cats, and etc. Untuk plural pronoun antara lain you, they, and we. Past continuous tense is used to show us that the action was already in progress at a certain time in the past, and also show us that the action was already in progress at some times, not just for a moment or repeatedly. Jadi, kalimat past continuous tense ini digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang berlangsung pada waktu tertentu di masa lampau. Tetapi bukan hanya itu, kalimat past continuous tense juga digunakan untuk menyatakan sebuah kalimat atau sebuah kejadian yang berlangsung selama berulang-ulang, tidak hanya pada satu waktu tertentu. Kalimat past continuous tense juga digunakan untuk menyatakan sebuah kejadian yang berdurasi pendek yang terjadi pada saat kejadian berdurasi panjang sedang berlangsung. Demikian presentasi dari saya mengenai past continuous tense. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.